bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya. Kita doakan semoga semuanya sehat, tidak ada yang sakit. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau biasa disingkat PJOK. Nah, PJOK ini adalah pelajaran olahraga. Jadi hari ini pelajarannya adalah olahraga. Kita akan belajar tentang gerak berjalan yang benar. Nah, kalian kan setiap hari berjalan. Nah, kita akan belajar bagaimana sih cara berjalan yang benar itu. Nah, setiap hari kita melakukan gerak, entah itu gerak apa saja. Salah satunya adalah gerak berjalan. Gerak berjalan adalah contoh gerak berpindah. Jadi, gerak berjalan itu adalah gerak berpindah tempat. Jadi, misalnya kamu dari kamar menuju ke ruang makan itu berpindah. Kan kalau kalian berjalan pasti berpindah tempatnya kan, tidak di situ terus kan. Nah, kalau kalian hanya diam, duduk, itu namanya tetap di tempat. Nah, kalau kalian dari kamar tidur mau ke ruang TV atau ke ruang makan, kalian sudah berada di ruang makan, itu berarti kalian berpindah tempat. Nah, sekarang apa itu berjalan? Berjalan adalah melangkahkan kaki secara bergantian. Kalian kalau berjalan kan kaki yang satu maju, yang satu masih di belakang, terus kakinya yang satu lagi yang di belakang tadi digerakkan lagi ke arah depan. Nah, itu namanya berjalan. Apa tadi berjalan? Berjalan adalah melangkahkan kaki secara bergantian. Nah, ini seperti yang Bika sebutkan tadi. Berjalan dilakukan dengan melangkahkan kaki ke depan. Nah, itu berjalan. Kalau melangkahkan kaki ke belakang berarti apa? Mundur itu namanya. Berjalan dilakukan dengan tubuh tegak. Nah, jadi kalau kalian berjalan, badannya harus tegak, jangan membungkuk. Nah, biar badannya itu tidak capek, tidak sakit. Jadi harus berjalan dengan tubuh yang tegak. Berjalan pada garis lurus ke depan dapat melatih keseimbangan. Jadi kalau kalian berjalan lurus, itu kalian tidak akan jatuh. Tapi kalau kalian jalannya belak-belok, nah itu nanti bisa jatuh, itu tidak imbang. Jadi kalau berjalan lurus, kalian tidak akan jatuh. Nah, kalau kalian tidak jatuh, itu namanya kalian seimbang, menjaga keseimbangan. Jadi tidak berat sebelah. Berjalan bisa dilakukan secara sendiri, berpasangan, dan berkelompok. Nah, kalian kalau berjalan kadang juga sendiri kan. Nah, kalau kalian bersama temanmu, itu kalau bareng-bareng sama-sama dengan teman yang lebih dari 2, misalnya 3 orang, 4 orang, itu namanya berkelompok. Tetapi kalau kalian hanya berjalan 2 orang, itu namanya berpasangan. Nanti oke, sekarang selain berjalan ada gerak lain yang berpindah. Apa saja? Siapa yang tahu? Yang berpindah itu apa saja? Coba sebutkan. Tahu kan? Tadi sudah kita jelaskan yang berpindah itu yang bagaimana. Nah, berpindah itu ya berarti ya
tidak di tempat itu, jadi berpindah. Seperti yang kita contohkan tadi, kamu dari kamar terus ke ruang makan, itu namanya berpindah. Tetapi kalau kalian hanya duduk, yaitu berada di tempat, bukan berpindah. Nah, sekarang contohnya yang lain, ya meloncat, merangkak, dan berlari, dan masih banyak contoh yang lainnya. Misalnya kalian berjalan sambil apa? Mengayunkan tangan. Nah, terus gerak jalan membungkuk. Nah, tapi tidak boleh kalau jalan membungkuk. Berjalan yang baik adalah badannya tegap, tidak boleh membungkuk biar badannya tidak capek, tidak sakit. Nah, itu. Sekarang coba kita lihat contoh gerak jalan berpindah. Nah, ini Bu Ika ada video, kita lihat videonya. Nah, dari video tadi kita bisa melihat pandangan mata Bu Ika tadi lurus ke depan, jadi tidak tolak-tolak jadi lurus. Terus posisi tubuhnya tegak, jadi tidak membungkuk, tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri. Nah, jadi badannya tegap. Terus ayunan tangannya tadi juga bergerak ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Dan kakinya secara bergantian maju ke depan. Jadi kaki kiri ke depan, kaki kanan masih di belakang. Terus kaki kanan dilangkahkan, kaki kiri terus ke belakang. Nah, itu adalah contoh cara berjalan yang benar dan gerak berpindah. Nah, selanjutnya kita melihat contoh gerak berpindah yang melompat atau meloncat. Nah, tadi contoh gerak melompat. Gerak melompat itu juga dinamakan contoh gerak berpindah. Kenapa disebut gerak berpindah? Karena kita bergerak. Saat kita awal berdiri, kemudian kita melompat, terus turun lagi ke tanah atau ke lantai, itu pasti posisi kita akan berubah. Jadi tidak akan sama persis seperti yang pertama kali kita berdiri. Jadi itu juga termasuk salah satu gerak berpindah. Contoh gerak berpindah selanjutnya adalah merangkak. Ayo kita lihat videonya sekarang. Nah, dari video yang kita lihat tadi, contoh gerak yang merangkak itu berpindah tempat. Jadi Bu Ika tadi jalan merangkak dan berpindah ke arah depan, jadi tidak tetap. Contoh selanjutnya adalah berlari. Kita lihat videonya. Ya, video tadi adalah contoh bergerak berlari. Jadi Bu Ika tadi kan dari ujung sana ke ujung yang satunya, jadi berpindah, jadi bergerak dengan berlari. Kalau berlari itu gerakannya lebih cepat daripada
yang contoh saat berjalan. Sekarang setelah kalian belajar tentang apa itu bergerak, sekarang kita belajar latihan soalnya. Nah, soal-soal ini dikerjakan di bukumu ya, tulisannya yang rapi. Sama contohnya seperti yang menulis di buku latihan menulis itu, diberi jarak, diberi garis dulu. Nah, kalau kalian sudah bisa membaca dengan lancar, menulisnya boleh langsung per kata. Jadi langsung misalnya buku itu langsung ditulis buku, tidak usah bu terus jarak 1 ku, tidak usah. Jadi boleh langsung menulis buku baru jarak 2, boleh. Nah, sekarang soal yang pertama. Saat berjalan maju, kaki melangkah ke titik-titik. Nah, saat berjalan maju tadi, kakinya melangkah kemana? Apakah ke kiri, atau ke kanan, atau ke depan, atau ke belakang? Nah, silahkan diisi. Soalnya ditulis ya. Jadi, tidak langsung jawabannya, tapi soalnya tetap ditulis. Terus, nomor 2. Saat berjalan mundur, kaki melangkah ke titik-titik. Apa jawabannya? Apakah ke kiri, atau ke kanan, atau ke belakang, atau ke depan? Nah, jawabannya yang mana? Silahkan ditulis. Terus, soal selanjutnya, nomor 3. Berjalan lurus ke depan dapat melatih titik-titik. Nah, tadi apa sudah Bu Ika sebutkan di depan tadi. Berjalan lurus ke depan dapat melatih titik-titik. Yang biar tidak jatuh tadi itu namanya apa tadi? Untuk melatih apa? Diingat-ingat. Nah, pasti semua sudah tahu jawabannya. Terus nomor 4. Posisi tangan saat berjalan berada di titik-titik. Nah, tadi di videonya Bu Ika sudah ada tadi. Posisi tangan saat berjalan tadi, tangannya Bu Ika berada di mana ya? Nah, kalau lupa boleh dibuka lagi videonya tadi. Nah, kalau sudah menemukan jawabannya, langsung ditulis jawabannya. Nomor 5, soal terakhir. Posisi tubuh saat berjalan adalah titik-titik. Nah, tadi cara berjalan yang benar, posisi tubuhnya harus bagaimana? Apakah membungkuk, apakah miring ke kiri, apakah miring ke kanan, atau badannya tegak? Nah, mana jawabannya yang betul? Nah, kerjakan yang rapi, tulisan yang bagus biar dapat nilai 100 semua. Sudah ya? Nah, kalau sudah, sekarang ada tugas prakteknya. Apa itu tugas praktek? Tugas praktek itu adalah kalian melakukannya. Nah, tugasnya setelah kalian menulis tadi, buatlah video melakukan gerak berpindah mengikuti gerakan yang ada pada buku Bu Petik halaman 22. Nah, kalian buka bukunya. Nah, saat melakukan gerakan, nanti kamu menyebutkan gerakan apa yang kalian lakukan itu. Misalnya seperti yang gambar A. Gambar A itu gerak berjalan. Jadi sebelum kamu melakukan gerakannya, kamu bilang dulu gerak berjalan. Nah, terus kamu berjalan. Yang B, gerak membungkuk. Nah, terus
Terus kamu melakukan gerakannya, gerak membungkuk. Tetapi nanti kamu jelaskan, gerak membungkuk ini gerakan berjalan yang tidak benar. Yang benar adalah badannya tegak, gitu ya. Dan seterusnya sampai yang terakhir, gerak meloncat. Ya, itu dipraktekkan ya. Nah, cukup sekian pelajaran hari ini. Semoga kalian tetap sehat dan selalu jaga kesehatan. Selamat berolahraga, Tuhan memberkati.